Mengawali karir sebagai seorang dosen di sebuah universitas di Banten, Adiana Slamet, pria kelahiran Indramayu 19 Maret 1981 ini, kini dipercaya menjadi ketua KPID Jawa Barat. Tak hanya itu, semasa kuliah pun beliau aktif di berbagai organisasi serta komunitas. Dan sebelum terpilih sebagai ketua KPID Jawa Barat, beliau juga pernah menjadi tim ahli Kapolrestabes Bandung bidang IT serta komunikasi. Baginya, bergabung di sebuah organisasi adalah sebagai jalan pembuka suatu kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat malam pemirsa, dan kembali lagi di program spesial Ramadan dari Badar TV, yaitu Tamu Ramadan. Program yang akan mengajak pemirsa Badar TV di rumah untuk berkenalan dengan narasumber yang oke banget pastinya. Dan juga nanti kita akan menggali ilmu dari narasumber yang akan kita hadirkan. Dan juga saya Bang Odi akan memandu acara ini sampai dengan kurang lebih beberapa menit nanti. Dan kami juga mengajak pemirsa di rumah untuk terus terhubung dengan media sosial Badar TV di Instagram, di YouTube, ataupun di Twitter @officialbadartv. Baik pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang jauh di sana. Jadi kita akan virtual conversation dengan seseorang yang bernama Adiana Slamet. Beliau adalah seorang dosen di kampus ternama di Bandung, dan juga beliau saat ini sedang menjabat sebagai Ketua KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, Assalamualaikum Kang Adi. Waalaikumsalam Bang Odi. Wah, Kang Adi gimana nih kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, marhaban ya Ramadan kan. Oke, ini lagi weekend begini, tapi kayaknya settingnya Kang Adi tuh di belakangnya kayak lagi di tempat kerja tuh Kang. Di sana Kang? Ya. Di tempat kerja Kang? Kita di kantor Bang Odi, walaupun weekend tetap harus ke kantor menjalankan aktivitas-aktivitas yang belum dituntaskan. Jadi memang walaupun weekend kita menyempatkan diri juga ke kantor Bang Odi. Oh, semangat banget ini Kang Adi nih. Kang, apa ya, sudah berapa lama Kang menjadi seorang dosen atau pengajar di Unikom ya, di Unikom Bandung ya Kang ya? Ya, di Unikom sama di pas saya ngajar itu semenjak lulus S1 Bang Odi. Jadi saya lulus itu tahun 2004 ya, 2004 Februari 2004 itu lulus dan diminta oleh senior saya untuk ngajar di salah satu kampus di Serang di Banten gitu. Yeah. Dan memang setelah lulus S1 itu langsung ngajar Bang Udi. Jadi langsung ngajar. Langsung aja setelah lulus langsung aja. Kang? Ya Bang Udi. Ngajarnya di mata kuliah apa Kang? Saya langsung dikasih mata kuliah filsafat ilmu kebetulan. Makanya agak sedikit botak ini Bang Udi. Karena pertama lulus memang diminta ngajar filsafat ilmu dan sejarah pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Oh gitu, dan sekarang alhamdulillah masih aktif pastinya Kang ya? Masih aktif mengajar sebagai dosen walaupun masa pandemi begini Kang? Masih, saya masih ngajar sama daring ya, masih daring, masih mengikuti kegiatan-kegiatan yang kemudian berbau akademik ya, Bang Udi. Oke, Kang Adi kan sekarang kita lagi di bulan Ramadan nih. Pastinya dengan profesi Kang Adi yang sebagai dosen dan juga menjabat sebagai Ketua KPID Jabar, tentunya Kang Adi pasti punya banyak kesibukan nih. Nah, kira-kira kalau buat Kang Adi sendiri, bagaimana sih caranya mengatur waktu ketika Ramadan? Harusnya mungkin lebih banyak momen untuk keluarga ya Kang ya, tapi karena mungkin kesibukan Akang sendiri jadinya malah susah nih. Nah, itu menyiasati itu seperti apa kalau cara-cara dari Kang Adi nih?
Ya kan, yang pertama gini Bang Odi, kualitas dengan keluarga itu kan tidak diukur banyaknya waktu ya, Bang Odi. Oke. Bagi saya ya, jadi kualitas berkumpul dengan keluarga itu bukan ukurannya itu bukan banyaknya waktu, tapi kemudian keakraban kita terbangun ya, istri, anak-anak, kebetulan anak-anak saya itu semuanya laki-laki Bang Odi, yang kalau laki-laki ini kan agak cuek juga ya, tapi ketika ketemu tadi malam saja kita jalan-jalan itu minum susu murni sampai jam 10 malam, Bang Odi. Ya, bagi saya bahwa bulan Ramadan ini kan kuncinya kan dua ya Bang Odi, jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanamkan kebaikan kepada sesama manusia. Karena kalau kita ngomongin ibadah ya Bang Odi, tidak hanya Habdul Minallah tapi Habdul Minanas juga kan harus dijaga. Betul. Nah, memang waktu yang kemudian terasa singkat ini ya, sehari-hari kita menjalankan aktivitas yang lumayan padat itu, baik itu di KPID maupun ngajar. Maka sebenarnya bagi saya yang penting poinnya adalah bahwa ketika kita berguna untuk orang lain, ketika kita bermanfaat untuk orang lain, dan ketika kita baik kepada orang lain, ini sudah berbanding lurus misalkan dengan bahwa bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Bang Odi. Wah, Masya Allah, bijaksana banget nih Kang Adi nih. Oke, Kang Adi, jadi memang bukan terpatok dari banyaknya waktu ya, tapi Kang Adi lebih fokus pada kualitas dari waktu yang tersedia. Betul. Gitu ya Kang Adi ya? Betul. Oke, Kang Adi. Selama bulan puasa ini, tapi ini dong, maksudnya awal-awal puasa ini masih buka atau sahur di rumah bareng keluarga kan? Masih Bang Odi. Saya selalu menyempatkan untuk buka puasa dan sahur di rumah gitu. Oke, jadi mantap. Harus walaupun misalkan kalau toh memang ada agenda, misalkan ada terawih bareng apa segala macam, saya selalu menyempatkan diri walaupun hanya minum ya, bukanya di depan istri dan anak-anak, Bang Odi. Itu saya selalu sempatkan itu Bang Odi. Jadi begitu pemirsa, meskipun kesibukannya padat, Kang Adi ini tetap tetap memprioritaskan keluarganya. Mantap sekali nih Kang Adi nih. Oke, Kang Adi, menurut informasi yang saya dapatkan, semasa kuliah dulu Kang Adi ini sangat aktif sekali di organisasi-organisasi kampus. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa penting bagi seorang Adiana Slamet definisi ataupun arti ataupun makna dari organisasi itu sendiri? Jadi Bang Odi, saya bisa jadi ketua KPID Provinsi Jawa Barat itu tidak ujuk-ujuk ya bahasanya. Tapi ini kan bangunan dari historis. Dulu ada guru saya namanya almarhum Pak Setia Permana. Beliau itu mantan ketua KPU ya. Beliau mengajarkan saya itu dua hal, Bang Odi. Iya. Jadi yang pertama itu beliau mengajarkan bahwa memperbanyak silaturahmi dan memperbanyak relasi. Jadi itu kan satu, silaturahmi itu sudah pasti memperbanyak relasi, dan belajarlah menulis Bang Odi. Nah, artinya ketika bicara memperbanyak silaturahmi, itu saya harus masuk pada ruang-ruang yang kemudian banyak orang kan ya Bang Odi ya. Jadi organisasi-organisasi ini mengajarkan saya
atau mendekatkan saya dengan sesama aktivis, sesama penggiat misalkan yang berkiprah pada waktu itu pada kaum misalkan ya kaum yang dirugikan ya oleh sistem misalkan. Dan saya banyak belajar di situ, Bang Odi, karena bagi saya ilmu pengetahuan dan pengalaman itu tidak mungkin didapat dari ruang kelas yang sangat sempit itu, Bang Odi. Sepakat, Kang Adi. Jadi begitu banyak kita belajar dalam organisasi dan memang hasilnya ya hari ini, Bang Odi. Saya bisa jadi ketua KPID Provinsi Jawa Barat karena memang membangun relasi, membangun silaturahmi, aktif di organisasi-organisasi yang kemudian itu adalah bekal ya, Bang Edi ya. Jadi itu adalah sosial kapital, modal sosial, Bang Odi. Ya. Jadi itu prinsipnya, Bang Odi. Oh begitu prinsipnya Kang Adi ya. Nah berarti memang organisasi itu penting banget ya Kang Adi ya, karena juga selain kita bisa mendapatkan ilmu yang tadi Kang Adi bilang nggak kita dapat di bangku atau di dalam kelas, itu juga bisa menambahkan bisa menambahkan relasi dan menjalin silaturahmi, sehingga akhirnya membawa rezeki nih Kang Adi bisa menjadi ketua KPID berkat organisasi-organisasi yang pernah Kang Adi masuki. Begitu ya Kang Adi ya. Oke, Kang Adi, kemudian juga saya tertarik dengan informasi yang kami dapat bahwa katanya Kang Adi ini pernah menjabat sebagai tim ahli di Kapolrestabes Bandung bidang IT dan komunikasi, betul? Betul Bang Odi. Dan itu pun salah satunya itu dari silaturahmi itu Bang Odi. Oh, Masya Allah. Boleh diceritain kan gimana kira-kira apakah mungkin ada perbedaannya dengan yang saat ini sebagai KPID, sebagai ketua KPID? Ya, yang pertama yang saya harus katakan bahwa menjadi Kapolrestabes itu memang luar biasa. Dulu itu saya melihat Pak Irman Sugema ya, Kombes Pak Irman Sugema itu luar biasa ngurusin kota Bandung yang kemudian masyarakat urban ya Bang Odi ya. Tentunya banyak perbedaan karena tim ahli itu saya merekomendasikan bidang IT dan komunikasi apapun itu sebenarnya kepada Pak Kapolrestabes pada waktu itu Pak Kombes Irman Sugema untuk mengambil polisi kebijakan-kebijakan yang kemudian intinya itu kebijakan yang sesuai dengan garis regulasi kepolisian dan berpihak kepada masyarakat ya Bang Odi. Nah waktu itu cuma ngasih rekomendasi ya ke Pak Kapolrestabes. Tapi hari ini kan saya yang sendiri mengambil kebijakan itu Bang Odi. Jadi Masya Allah. Memang perbedaannya sangat signifikan ya, sangat mencolok gitu maksudnya. Ketika dulu menjadi Kang Adi berarti memang jadi kayak peningkatan mungkin ya Kang ya. Jadi kayak step to stepnya bener-bener Kang Adi itu rasakan dari yang mulai di bawah sampai sekarang alhamdulillah sudah jadi ketua KPID Jawa Barat. Nah, Kang Adi, kalau saya tidak salah, komisioner KPID Jawa Barat itu waktu itu dipilihnya bulan November 2020 ya, dan jabatannya itu nanti sampai 2023, betul nggak sih Kang? Ya, kita dilantik itu Desember, 4 Desember Kang. Pelantikannya Desember. 4 Desember 2020. Masa baktinya memang 3 tahun Bang. Jadi 2020-2023 ya. Nah, dengan apa yang sudah Kang Adi dapat, mungkin bisa diceritakan nanti apakah yang memang Kang Adi miliki saat ini adalah yang jadi keinginan Kang Adi dulu sewaktu kecil. Tapi Kang Adi untuk keinginan waktu kecil ini bisa diceritakan nanti setelah kita jeda dulu. Jadi pemirsa Badar TV jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Tamu Ramadan.